sendiri bahwa saya tidak pantas untuk menjadi ini. Ya bahkan ya saya punya ini penelitian juga bahwa ada ibu-ibu dagang ikan mendidik anaknya, orang semua jadi sarjana. Apa yang terjadi setelah jadi sarjana? Anaknya nyuruh ibunya untuk menutup kios ikannya di pasar. Dan menghina diri dia sendiri. Gitu. Dia tamat gara-gara kios ikan. Begitu dia tamat, dia suruh tutup ini. Kenapa dia tidak membuka supermarket ikan? Kan dia sudah sekolah. Memang beberapa paradigma pendidikan kita salah ya. Tapi akhir-akhir itu sudah agak maju. Ini tidak salah juga di kita karena dulu menjadi pengusaha itu agak salah persepsi kita. Untuk menjadi pengusaha atau mendapat proyek atau memasarkan sesuatu harus kenal mbah ini, emas ini, anak menteri ini, itu dulu. Tapi sekarang udah mulai cuma ya pelan-pelan ya. Juni tahun lalu saya ceramah di TB ya, saya tanyakan 600 orang sarjana baru, saya tanya siapa yang mau menjadi tukang bakmi gitu, dalam 10 tahun ke depan. Angkat tangan, saya bilang. Ada yang berani angkat tangan, karena kalau ada yang angkat tangan saya doain semoga tercapai. Artinya apa? Ya untuk menjadi jadi dalam 10 tahun ke depan itu ya saya tetap juara satu urusan bakmi ini, nggak ada saingan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi gampang. Sebenarnya banyak pilihan yang gampang yang kita tidak lakukan itu karena kita menutup diri sendiri. Dan kemudian kita menunggu ditentang orang. Ya, kita menunggu kemudian ditentang orang. Artinya apa? Kalau diberhentiin baru jadi kayak saya. Ya, apa harus diberhenti dulu atau dibubar dulu perusahaan baru jadi? Nah, itulah memang kita lah. Kalau nggak menderita kita tidak kreatif. Padahal kita bisa kreatif tanpa harus menderita. Ya, jadi mulai besok ibarat cukup agak kreatif lah. Ya, kalau nggak dilarang pakai dasi ya pakailah dasi. Kalau boleh pakai dasi 2 ya besok pakai dasi 2. Kreatif namanya. Ya demikian. Oh mungkin masih ada. Oh Bu Ade. Saya hanya ingin menanggapi saja bahwa ternyata yang paling berat itu memang menahan tekanan dari di luar diri kita. Saya punya banyak teman yang ketika itu sama-sama mengajukan pensiun ini terus berusaha untuk menjadi entrepreneur, tapi yang banyak juga yang tetap bertahan hanya untuk status, karena ternyata status sebagai karyawan itu lebih bisa diterima oleh istri dan anak. Anak-anak juga gak bangga kalau bapaknya di rumah terus punya usaha apa gitu, gak bangga. Mereka lebih senang kalau bapaknya karyawan X, PT X. Jadi memang yang paling berat adalah menahan tekanan di luar diri kita, istri dan anak-anak. Mungkin kalau untuk bapak-bapak. Ini anak lingkungannya sebenarnya nggak juga punya salah kita, apa tertekan gara-gara itu gitu ya. Sebenarnya dari kita. Jadi agar punya alasan bahwa ditekan sama istri. Nah, sebenarnya diri kita. Dan memang itu problem juga di saya sangat akui itu ada. Dan saya melalui itu tidak gampang. Ya, tetapi ya kemudian ya ada satu periode ya santai aja, misalnya obrolan saya dengan teman saya, guyonan lah karena namanya teman. Lu ngantor nggak bisa pakai ini karena nggak bisa pakai dasi. Gua kan pakai jas. Kemudian siapa bilang jualan bakmi nggak bisa pakai dasi, nggak pakai jas? Ya. Bisa ya, tinggal gerobak pakai jas pakai dasi, nggak ada larang. Yang membatasi kan diri kita sendiri. Ya saya bilang, besok bisa jualan bakmi cuma pakai kaos singlet. Sekarang lu bisa nggak ke kantor pakai kaos singlet? Cuma paradigma aja sebenarnya. Paradigma kita nggak bangga. Anak saya juga kalau sekarang sih gampang. Anak saya juga sering protes. Ya kalau udah makan pagi jam 7 kan kita anak pagi jam setengah 7 itu ya jam 7 itu makan pagi sama-sama. Kemudian ya saya kadang-kadang istri saya